Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Oleh Putri dengan NIM J1A118089. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Terigu dengan Menggunakan Tepung Jagung dalam Pembuatan Roti. Jurnal pertama, kualitas organoleptik roti manis substitusi tepung jagung kuning dengan metode penepungan berbeda. Roti manis substitusi tepung jagung kuning dengan metode penepungan basah. Warna roti manis yang dihasilkan golden brown kurang cerah. Tekstur roti lembut, rasa manis, aroma harum dan aroma jagung cukup terasa. Serta bentuk roti normal. Sementara roti manis dengan substitusi tepung jagung dengan metode penepungan kering, warna yang dihasilkan golden brown cerah, tekstur cukup lembut, rasa manis, aroma harum dengan aroma jagung terasa dan bentuk roti normal. Tepung jagung tidak mengandung gluten serta karakteristik tekstur tepung yang lebih kasar dan keras dibanding tepung terigu. Maka dalam penelitian eksperimen pembuatan roti manis dengan penggunaan substitusi tepung jagung dari metode penepungan yang berbeda dibatasi hanya 25%. Karena bila lebih dari itu kemungkinan akan berpengaruh pada kualitas organoleptik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah desain eksperimen dengan 3 kali pemulangan. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, daya terima masyarakat. Yang keempat, teknik analisis data. Tingkat kesukaan roti manis substitusi tepung jagung yaitu ada 5 aspek, yaitu warna, tekstur, rasa, aroma, dan bentuk. Nah, di sini TJMB itu tepung jagung metode basah, TJMK tepung jagung metode kering. Aspek warna, TJMB-nya 3,4, TJMK-nya 3,9. Aspek tekstur, TJMB 3,8, TJMK 3,2. Aspek rasa, TJMB 3,7, TJMK 3,8. Aspek aroma, TJMB 3,3, TJMK 3,7. Dan aspek bentuk, TJMB 3,7, TJMK 3,8. Tabel tingkat kesukaan di atas tampak perbedaan tingkat kesukaan masyarakat terhadap roti manis substitusi tepung jagung dengan metode penepungan berbeda, terutama pada aspek warna, tekstur, dan aroma. Tingkat kesukaan yang agak jauh berbeda terutama pada aspek tekstur. Sampel A disukai oleh masyarakat, sementara sampel B hanya cukup suka. Sebaliknya, untuk aspek warna sampel B disukai masyarakat, dan sampel A hanya memperoleh nilai cukup suka. Sementara untuk aspek aroma, sampel B lebih disukai daripada sampel A. Jurnal kedua, yaitu penggunaan tepung komposit dari terigu, pati sagu, dan tepung jagung dalam pembuatan roti tawar. Kombinasi tepung terigu, pati sagu, dan tepung jagung dapat disebut sebagai tepung komposit, yaitu tepung yang terbuat dari 2 atau lebih bahan pangan, bertujuan untuk mendapatkan karakteristik bahan yang sesuai untuk produk olahan yang diinginkan atau untuk mendapatkan sifat fungsional tertentu. Pati sagu mengandung karbohidrat yang lebih sederhana karena mengandung indeks glikemik yang rendah sebesar 28 sehingga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Protein pada roti berguna untuk mengembangkan adonan. Tepung jagung diharapkan dapat menutupi kekurangan pati sagu yang sedikit protein. Rasa roti tawar yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh rasa tepung jagung. Semakin besar persentase penaman tepung jagung, maka rasa roti tawar yang dihasilkan akan berasa jagung. Kandungan lemak yang cukup tinggi pada tepung jagung juga mempengaruhi rasa roti tawar, yaitu dapat memberikan rasa gurih. Penambahan pati sagu tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap rasa roti tawar, walaupun persentase penambahan pati sagu semakin tinggi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 kali ulangan sehingga diperoleh 20 unit perlakuan. Rasio terigu, pati sagu, dan tepung jagung adalah sebagai berikut.
TSJ 0 sama dengan kontrol, yaitu 100% terigu. TSJ 1 terigu 70% banding pati sagu 30%. TSJ 2 terigu 70% banding pati sagu 20% banding tepung jagung 10%. TSJ 3 terigu 70% banding pati sagu 10% banding tepung jagung 20%. TSJ 4 terigu 70% banding tepung jagung 30%. Jurnal ketiga, yaitu pengaruh substitusi tepung jagung termodifikasi melalui proses pragelatinisasi, dilanjutkan fermentasi dari kultur campuran Aspergillus sp dan Lactobacillus fabifermentans terhadap kualitas roti manis. Tepung jagung termodifikasi memiliki warna putih kekuningan. Warna ini disebabkan karena proses penggilingan basah tepung jagung dan modifikasi tepung jagung di proses yang melalui pragelatinisasi. Penggilingan basah pipilan jagung menyebabkan terekstraknya komponen pati jagung selama proses penggilingan basah. Pati jagung memiliki warna yang putih sehingga terekstraknya pati jagung akan memberikan kontribusi pada warna tepung jagung. Modifikasi secara keseluruhan. Sedangkan proses pragelatinisasi menyebabkan terjadinya hidrolisis pati. Tepung jagung hasil pragelatinisasi dilanjutkan dengan metode fermentasi dengan kultur campuran. Modifikasi fermentasi cara menurunkan kadar abu tepung jagung karena adanya pelepasan mineral pada saat perendaman tepung jagung. Tepung jagung yang telah difermentasi dilakukan lagi modifikasi pragelatinisasi dengan proses pemanasan. Saat proses pemanasan, kadar protein terdenaturasi sehingga kadar protein tepung jagung termodifikasi berkurang. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 perlakuan dengan masing-masing 3 kelompok sehingga diperoleh 12 unit percobaan. Kesimpulan dari 3 jurnal berikut yaitu perlakuan substitusi tepung jagung termodifikasi dan tepung terigu memberikan pengaruh terhadap karakteristik roti manis yang dihasilkan. Penggunaan tepung jagung dengan metode penepungan berbeda sebagai substitusi dalam pembuatan roti manis secara umum tidak berpengaruh terhadap kualitas roti manis. Masyarakat menyukai kedua roti manis substitusi tepung jagung kuning dengan metode penepungan berbeda untuk aspek rasa dan bentuk. Sedangkan untuk aspek warna dan aroma, masyarakat lebih suka roti manis substitusi tepung jagung kuning metode kering. Untuk aspek tekstur lebih suka roti manis substitusi tepung jagung kuning metode basah. Semakin banyak penambahan tepung jagung, maka semakin tinggi tingkat kesukaan panelis terhadap penilaian keseluruhan roti. Baiklah, ini hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.